Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Bersyukur untuk pagi ini kita bisa beribadah di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita percaya seberat apapun beban pergumulan hidup kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib. Mari kita siapkan hati kita untuk sembah Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu, bahkan untuk setiap pertolongan-Mu yang begitu ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi Bapa, kami akan memulai ibadah pada kesempatan hari ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang boleh pimpin ibadah kami, sehingga Tuhan apa yang kami kerjakan hanya satu tujuan, yaitu menyenangkan hati-Mu saja. Berkati setiap kami Tuhan, kami percaya ibadah ini membawa sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi shalom. Mengandalkan Tuhan adalah kunci berkat dalam hidup kita. Amin. Saya rindu kita semua senantiasa rino wengi gandul Gusti, karena dari situlah Tuhan akan sediakan berkat yang melimpah. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan dan bersukacita. Kita mau angkat satu pujian gandul Gusti. mencurahkan berkat-berkat-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Kembali kita siapkan hati kita untuk kita mau lebih dalam lagi sembah Tuhan. Kita mau imani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia, yang sedetik pun tidak akan pernah
meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tetap Kau setia. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita mau katakan, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mulia, Yesus. Tenanglah jiwaku, aman
Kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sediakan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut, berikan kami hati yang siap untuk diarahkan. Tolong Tuhan, buat kami fokus untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Rut. Mari kita lihat kitab Rut ayat pasal 4 ayat 5 sampai 6. Rut pasal 4 ayat 5 sampai 6. Ya, kita perhatikan di layar LCD jika Bapak Ibu melihat sudah ditampilkan. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Ayat 6. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penebusan. Ya, cerita tentang bagaimana Boas menebus tanah yang dimiliki oleh Elimelek, karena sebelumnya tanah itu digadaikan, dan plus beserta seluruh keluarga Elimelek yang tersisa, yaitu hanya Naomi dan Rut. Nah, ketika Boas sepakat dan deal untuk menebus tanah Elimelek, itu berarti sekaligus mengambil Rut sebagai istrinya. Dan ini merupakan kisah penebusan yang ajaib, karena di sini Boas sudah menjelaskan pada awalnya yang berhak atau yang wajib menebus itu bukan Boas. Kita tidak menjelaskan apakah ini sepupu Boas atau masih ada saudara jauh, tidak dijelaskan. Tetapi Boas menjelaskan kalau nanti orang yang menebus, orang yang membeli, yang masih saudara dengan Elimelek ini membeli tanah Elimelek, maka dia akan beroleh Rut juga. Rut ini adalah perempuan Moab, ya, perempuan Moab, istri dari anak Elimelek dan Naomi yang sudah mati. Nah, dampaknya luas. Kalau berkata iya terhadap penebusan, itu berarti menyangkut perasaan, menyangkut harga diri, ya, menyangkut juga soal kepemilikan, bahkan nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu juga menyangkut soal harta warisan. Karena sejatinya nanti ini akan agak-agak rancu, karena kayak mencampur adukan warisan. Nah, Bapak Ibu, namun dengan sadar Boas melakukan itu. Boas bersiap untuk menebus Elimelek, tanahnya, warisannya beserta keluarganya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar dari kisah ini. Ketika Boas bersiap dan juga dengan sukarela menebus Elimelek beserta keluarganya, warisannya, dan juga plus Rut. Ya, kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa yang pertama itu dia menghargai, dia respect, dia melihat apa yang dibuat Rut terhadap keluarga Elimelek ini. Dia melihat apa yang dibuat Rut terhadap Naomi, mertuanya. Ya, kita melihat Bapak Ibu dalam Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Rut 1 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan berkata demikian.
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan engkau dan aku dari engkau, selain daripada maut. Bapak Ibu, Rut bersiap dan sukarela menjadi teman Naomi, melewati masa-masa susah, melewati waktu-waktu yang pahit. Kehilangan suami, kehilangan anak, 2 anaknya mati, kehilangan harta benda bagi Naomi tidak mudah. Bahkan dia menyebut, panggil aku marah karena aku mengalami pahit. Tetapi Rut mau bersama Naomi melewati masa-masa pahit itu. Walaupun di mata Naomi atau dalam pemikiran Rut tidak jelas sampai kapan kepahitan, kesusahan ini akan berakhir. Ada juga lagi kenapa Boas menghargai Rut. Kita melihat Rut pasal 2 ayat 6-7. Rut pasal yang kedua ayat 6-7, Alkitab demikian, Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tapi ia berkata, ayat 7, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut menunjukkan dia rajin, dia kerja, dia tidak gengsi, dia bukan wanita yang sukanya minta-minta, enggak. Dia rajin. Bahkan dia enggak gengsi untuk mengumpulkan sisa-sisa panen. Istilahnya bukan mulung, gresek atau memunguti bekas-bekas panen. Rut tidak gengsi. Dia mau kerja. Dia tidak minta-minta. Dia tidak mengharapkan dibantu atau diberi belas kasihan, tidak, tapi dia sadar bahwa aku punya komitmen kepada Naomi, aku harus mendukung Naomi, tidak boleh menambah-nambah susahnya. Aku bahkan harus dengan komitmenku ini, dengan kerelaanku mengupayakan Naomi bisa bertahan hidup, bahkan setidaknya menjadi penghiburan bagi Naomi. Nah, Bapak Ibu, Boas terkesan dengan apa yang dibuat oleh Rut ini. Boas terkesan pertama dengan komitmennya kepada Naomi. Boas terkesan dengan komitmen Rut dalam kerja kerasnya. Dalam pasal 2 ayat 11-12, Boas mengomentari, bisa dikatakan ayat 11 dan 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Bapak Ibu, Boas terkesan dengan kasih dan pengorbanan Rut. Pertama, Rut meninggalkan orang tuanya. Rut ini anak perempuan, Bapak Ibu saudara sekalian. Namanya anak perempuan itu selalu merasa berhutang kepada orang tua, selalu merasa ingin lebih berbakti kepada orang tua. Tetapi Rut memilih dia berkomitmen untuk berbakti kepada Naomi, menantu, mertuanya, bukan orang tua kandung. Bahkan Rut rela tinggalkan keluarganya, tanah kelahirannya. Rut tinggalkan kepentingannya, kebutuhannya. Dia masih muda, istilahnya
pada masa itu dia janda muda, ya, dia janda muda, habis meninggal suaminya. Secara hukum dia bisa nikah lagi, dia bisa bangun keluarga lagi, dia bisa dan berhak untuk bahagia membangun rumah tangga yang bebas dari kesusahan, bebas dari kemiskinan. Tetapi Rut tidak memilih itu. Rut rela bersama Naomi menjalani masa-masa susah. Dan Boaz terkesan dengan kasih serta kepedulian, komitmen dari Rut ini. Bapak Ibu, tema penebusan itu begitu kuat di dalam kitab Rut ini. Sekali lagi saya katakan, inti atau tema penebusan begitu kuat dinyatakan dalam kitab ini. Rut dengan kerelaannya dia berusaha menebus kebahagiaan Naomi. Dia rela dan siap tanggung masa tua Naomi yang sendiri, yang susah, yang miskin. Dia berupaya bagaimana Naomi bisa bahagia di masa tuanya. Dia rela tebus kebahagiaan itu dengan mendampingi Naomi. Boaz yang terkesan dengan kasih dan kepedulian dari Rut, akhirnya pun juga Boaz peduli dengan Rut dan dengan keluarga Naomi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tema penebusan ini akhirnya kita belajar mengenai sikap kepedulian, ya. Kepedulian itu perlu dilatih. Lawan katanya, kalau kita nggak bisa peduli dengan orang lain, berarti kita pasti lebih peduli, lebih berat, lebih mementingkan, dan lebih peduli dengan kebutuhan sendiri, dengan kenyamanan sendiri, atau istilahnya egois. Hari-hari ini kadang langka sikap orang seperti ini. Orang hanya mau dan sibuk untuk membangun dirinya sendiri, untuk membangun, menegakkan, mengangkat orang lain, peduli kepada orang lain, kadang dianggap sebagai sebuah kerugian. Kenapa harus peduli? Aku pun juga nggak ada yang peduli. Aku pun harus dituntut untuk mandiri. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, ketika kita mau peduli dengan kondisi orang lain, kita mau memperjuangkan orang lain, disitulah kasih mengalir. Amsal 19 ayat 17 berkata, Amsal 19 ayat 17 disebutkan di sana, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintai Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan tidak pernah suka berhutang, dan Tuhan suka dengan setiap orang yang mau peduli, terlebih peduli kepada orang yang lemah. Dan setiap perbuatan baik kita kepada orang lain itu akan mendatangkan kebaikan juga bagi diri kita sendiri. Ketika Rut peduli kepada Naomi, Rut mau berkorban dan menebus bahagia Naomi, itu dicatat Tuhan. Tuhan berkati Rut yang semula perempuan asing. Ini orang Moab, Bapak Ibu. Orang Moab, bukan orang Israel murni, orang Moab murni malah, orang asing, janda miskin. Namanya kalau wanita sudah janda kadang diremehkan, kadang tak diperhitungkan, bahkan kadang dirasani jadi bahan ejekan. Tetapi ketika Rut berkomitmen, berkorban, peduli kepada Naomi, Rut yang semula begitu rendah bahkan direndahkan, gak dianggap, sekarang menjadi istri dari Boaz, orang yang paling kaya di Betlehem. Dari yang semula miskin luar biasa menjadi istri orang kaya dan dihormati. Bahkan Bapak Ibu, Anda bisa lihat di dalam Matius 1, namanya dicatat dalam kekekalan sebagai perempuan asing yang masuk dalam silsilah Mesias. Boaz ketika dia peduli kepada Rut dan Naomi,
ketika dia berkomitmen juga untuk menebus keluarga Naomi beserta Rut, dia rela mengesampingkan harga dirinya, dia rela mengesampingkan hitung-hitungan warisan, dia siap dengan segala resiko. Tetapi pada akhir kitab Rut kita baca bahwa anak hasil pernikahan Boas dan Rut ini disebut Obed, anak Boas dan Rut. Obed adalah ayah dari Isai, Obed adalah kakek dari Daud, raja terbesar, raja yang sangat dihormati di dalam Israel. Namanya tercatat sebagai keluarga Daud, bahkan silsilah Mesias. Bahkan Bapak Ibu lebih lagi, nama Boas Anda bisa lihat di dalam kitab Esra, kitab Nehemia, namanya itu dicatat sebagai salah satu nama tiang di bait suci. Namanya diabadikan. Anda bisa lihat ini dianggap pahlawan, Bapak Ibu. Kalau satu nama dijadikan nama jalan, nama tempat, nama bangunan, itu berarti namanya dianggap pahlawan. Boas itu menjadi nama salah satu tiang di bait suci. Bapak Ibu, kita melihat di sini Tuhan tak pernah berhutang bagi mereka yang peduli kepada orang yang lemah. Ketika Rut meskipun bukan perempuan yang kaya raya, tetapi dia peduli kepada kesusahan Naomi, akhirnya Tuhan berkati. Ketika Boas dengan sukarela bermurah hati kepada Rut dan keluarga Naomi, namanya dihormati baik dalam sejarah Israel maupun dalam kekekalan. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa kitab Rut ini menjadi jembatan untuk kita memahami karya penebusan Kristus. Penebus kita yaitu Kristus Yesus telah melakukan semuanya untuk kita. Dia lebih dari Rut, dia lebih dari Boas. Kristus tinggalkan surganya. Kristus rendahkan dirinya. Dia kesampingkan atributnya sebagai Allah, dia kesampingkan otoritas dan kenyamanannya. Bahkan Kristus jadi hamba dan mati untuk menebus kita. Anda harus tahu ini bahwa apa yang Kristus kerjakan itu dia berkorban untuk kita habis-habisan. Bahkan saya ada yang mengatakan kalau Tuhan Yesus disuruh pilih surga atau saya, dia akan pilih saya. Karena dia rela tinggalkan surga demi saya. Bapak Ibu, jika Rut tebus kesusahan Naomi dengan pengabdiannya, jika Boas tebus keluarga Naomi dan Rut dengan uangnya, Kristus Yesus tebus kita dengan hidup dan mati, dengan darahnya yang tebus kita. Dan saya harap kita selalu ingat akan penebusan Kristus ini. Dia gantikan kita, dia peduli pada kita. Tuhan tinggalkan surga demi Anda dan demi saya, demi tunjukkan kepeduliannya kepada kita. Kita yang telah terima penebusan Kristus ini wajib untuk meneruskan karakter penebusan, yaitu peduli. Apa yang Kristus buat bagi kita, apa yang Sang Penebus buat bagi kita, pasti akan menghasilkan penebus-penebus juga, yaitu saya dan Anda. Bapak Ibu, saya berharap di masa-masa ini, mari asah jiwa kepedulian kita. Bukan sekedar cari berkat ya, saya berharap hati dan motivasi kita bukan melulu soal wah ben aku diberkati biar aku banyak berkat. Bukan itu yang paling utama, tapi karena Kristus lebih dari segalanya. Apa yang Kristus buat itu lebih dari segalanya. Dan apa yang kita kerjakan untuk orang lain itu sebagai wujud menghargai apa yang Kristus buat bagi kita. Penebusannya lebih dari segalanya, lebih dari harta benda. Kristus tebus kita agar kita jadi miliknya, sehingga segala arah kegairahan, motivasi kita, apapun yang kita buat hanya demi satu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Selamat peduli,
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman yang kami dengar, mempraktikkan dan terus asah sifat dan sikap kepedulian kami. Sebagaimana Engkau Tuhan Yesus yang telah peduli menebus kami, demikian pula ajari kami, arahkan kami untuk siap mengangkat, menolong, peduli kepada orang-orang sekitar kami. Pimpin ya Tuhan, supaya terang kasih Kristus, penebusan Kristus itu nyata lewat kebiasaan kami, lewat lifestyle atau gaya hidup kami Tuhan. Mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya akan bacakan pengumuman sepekan. Untuk ibadah minggu depan masih menunggu himbauan dari pemerintah, dan persembahan bisa dikirim ke rekening gereja atau bisa langsung diserahkan ke bendahara gereja. Terima kasih untuk setiap persembahan maupun persepuluhan dari jemaat semuanya. Kiranya tangan kasih Tuhan semakin mencurahkan berkatnya untuk hidup kita. Amin. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat berhari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa syafaat bagi bangsa Indonesia. Kita mengangkat satu pujian doa Yabes. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rangkaian ibadah yang boleh kami jalani bersama. Kami berkati jemaat baik yang saat ini ada di rumah masing-masing, semua diberkati. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan berkati
keluarga, Tuhan berkati setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan campur tangan setiap pergumulan dan apapun yang kami rindukan terjadi, kami imani Tuhan menyertai, Tuhan pasti tolong. Berkati kesehatan, berkati pekerjaan, berkati usaha dagangan. Tuhan tolong yang saat ini mungkin terbaring sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersusah hati, yang kehilangan, Tuhan kuatkan, hiburkan, nyatakan penyertaan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Bapak bangsa kami Indonesia, Tuhan terus kami doakan bangsa Anda semakin pulih, semakin sembuh. Yang saat ini terawat di rumah sakit, yang mengalami isolasi, yang mengalami lockdown, Tuhan tolong berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkat juga kota kami, kota Solo dipulihkan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati umat-Mu, Tuhan berkat setiap jiwa, setiap pribadi lepas pribadi, kiranya kasih kemurahan Tuhan tercurah. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat menyertai serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama-sama kita berkata, Amin.